Saya akan berbagi pengalaman nih mengkondisikan burung impor ya. Ada orang yang berkata bahwa burung impor itu kadang-kadang orang berpikir dua kali kalau mengambil burung yang baru turun box. Saya buktikan, alhamdulillah ini ternyata masih rekam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Dodi Yilva. Oke mas bosku, kali ini sore-sore dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman nih, mengenai bagaimana cara mengkondisikan imun ini mau baru mengkondisikan burung impor ya. Burung impor yang mana yang akan kita bahas, yang akan kita bagikan atau kita share pengalaman ini adalah burung impor BB. Kalau YS belum ya, belum punya. Doanya aja semoga bisa cepat punya. Oke mas bosku, burung impor bagaimana videonya, seperti apa? Subscribe dulu ya, subscribe channel saya, karena dengan subscribe saya akan lebih bahagia. Lebih bahagia, lebih seneng, dan saya doakan teman-teman juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, 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 amin. Oke, mas bosku, kita lanjut saja. Oke, di sini kita ditemani oleh Pak Sutris nih. Ini tetangga saya, namanya Pak Sutris. Beliaunya adalah juragan apel. Nah ini dari Pak Sutris tadi ya. Oke mas bosku, nah ini tentunya kalian masih ingat kan? Nah ketika dulu saya pernah mereview tempat Mas Yusuf ya, Yusuf Kanari impor BB. Nah ini saya juga ngambil satu nih ya, ngambil satu ring tahun 2020. Biasanya untuk yang namanya burung impor itu perlu perlakuan khusus ya. Oke mas bosku, jadi gini ya, ada orang yang berkata bahwa burung impor itu kadang-kadang orang berpikir dua kali kalau mengambil burung yang baru turun box. Saya buktikan, alhamdulillah ini ternyata mudah perawatannya ya. Perawatan mudah tanpa menggunakan doping-doping tertentu, cukup dengan perawatan harian yang bagus ya. Jadi nih ya, untuk burung impor kalau di sini adalah BB. Sudah pernah lihat burung seperti ini Pak Sutris? Sudah pernah lihat burung seperti ini? Belum pernah. Nah ini gini ya, burung impor ini berasal dari Itali. Jadi biasanya yang sebelum didatangkan ke Indonesia itu melalui proses perjalanan yang lumayan melelahkan ya. Dari Itali sana, tidak tahu pakai pesawat atau pakai kapal juga kurang tahu. Intinya dalam perjalanan itu mengalami berbagai karantina sehingga untuk perawatannya pun kurang maksimal dari burung ini, berpindah-pindah suhu ya, makanannya pun kurang optimal, sehingga menyebabkan burung ini perlu penanganan khusus. Seperti apa penanganannya? Yang pertama adalah dari kebersihan kandang ya. Oke, jadi ini kandangnya harus kita bersihkan ya mas bos ya, harus rajin kita bersihkan, itu sehari sekali ya. Kita bersihkan ya, ini dengan cara mengganti alasnya. Ini kalau saya menggunakan koran ya, dengan koran ini kita ganti sehari sekali, itu wajib harus kita bersihkan supaya apa, mereka burung ini merasa nyaman dan bebas dari kotoran ya, dan kuman penyakit itu ya. Cukup simpel. Dan berikutnya adalah minumnya. Minum di sini perlu sekali teman-teman ya.
perlu sekali teman-teman perhatikan bahwa minumnya ini harus kita ganti setiap waktu, sesering mungkin ya. Kalau saya lakukan adalah sehari sekali. Dan tambahannya, jadi di sini saya tidak menggunakan vitamin apapun, tetapi saya menggunakan vitamin saya sendiri. Tapi itu hanya seminggu, hanya 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Apa sih vitaminnya? Nah ini nih ya, Superpoint. Superpoint adalah vitamin breeding, Pak. Udah pernah lihat gambarnya, Pak? Belum ya. Nah, ini yang baru ini, Pak. Ini untuk rekomendasi untuk teman-teman yang mau ternak, yang sering zong telurnya, bisa menggunakan ini. Kenapa ini saya pakaikan ini? Karena untuk mempercepat sistem metabolisme dari tubuhnya ini supaya subur gitu ya, supaya sehat, supaya segera reproduksinya semakin bagus. Tapi ini bukan untuk pendongkrak birahi, jangan salah ya. Oke, ini kita ganti airnya. Dan teman-teman perlu ketahui, kalau burung ini sehat, nggak usah pakai vitamin ya, nggak usah pakai vitamin. Artinya vitamin saya tadi hanya untuk, kalau saya lakukan untuk mendongkrak supaya dia segera metabolisme tubuhnya, reproduksinya semakin cepat gitu ya, semakin cepat ya. Nah oke, berikutnya adalah pakan. Bijian wajib. Berikutnya adalah ini pakan dulu ya. Extra fooding ya. Oke, kita lihat. Extra fooding di sini saya menggunakan jagung. Saya variasi dengan menggunakan telur ya, Mas Bos ya. Ya, ini menggunakan jagung. Dia sangat suka sekali dengan jagung muda ya. Jagung. Terus saya juga menggunakan telur puyuh ya, telur gemak atau sini ya. Nah, itu untuk awal-awal dia datang, saya beri makanan mungkin bisa double ya. Telur ini bisa saya padukan, bisa saya tambahi lagi menggunakan jagung ini saya tambahi dengan telur puyuh. Pemberiannya pun itu diparuh aja, nggak usah full dalam arti full satu gitu ya, jadi separuh aja, separuh kita iris. Dan berikutnya bisa kita menggunakan sawi ya, sawi. Kalau di sini sawi sendok ya, ini kita bisa menggunakan ini. Supaya apa? Burung itu juga perlu yang seger-seger ya, yang seger-seger. Itu biasanya kalau saya untuk awal-awal burung ini saya adopsi, saya ambil. Biasanya kalau enggak telur sama sayur, ini ya, telur sama sayur. Opsi yang kedua adalah telur dengan jagung, gitu ya. Biar dia milih mana yang dia suka, gitu Mas ya. Oke, berikutnya selain itu, ini nih, apel merah ya, apel merah. Untuk apa fungsi apel merah ini? Dia untuk meningkatkan energi, meningkatkan istilahnya menambah vitalitas dari burung ini. Pemberiannya pun nggak usah banyak-banyak, jangan semuanya dikasih gitu, nggak habis gitu ya, tapi kita iris kecil-kecil aja. Biasanya saya aja jarang makan apel, ini kasih apel ya segini aja ya. Oke, ini untuk apelnya kita taruh di sini. Nah, ini kita kaitkan menggunakan pengait. Kalau saya menggunakan ini ya, menggunakan kawat ya. Kita berikan. Itu dari segi pakannya. Berikutnya apa? Adalah penjemuran. Biasanya saya melakukan penjemuran ini sekitar kalau misalkan hari Minggu itu kan nggak kerja tuh ya, itu saya lakukan pada waktu pukul 7 atau mulai matahari bersinar itu ya, mulai matahari bersinar itu ya. Dan waktunya itu, durasi waktu penjemuran itu cukup sekitar nggak usah lama-lama lah, dari awal kita 15 menit kita angin-anginkan
kita masukkan rumah, kita kerodong, gitu ya. Kita inginkan, kita masukkan rumah, kita kerodong. Kalau sudah berjalan beberapa minggu, kita bisa lakukan penjemuran, bisa kita tambahi durasi jemurnya, yaitu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Kita lihat respon burungnya. Kalau burungnya sudah nggak nyaman, segera mungkin kita ambil, kita angin-anginkan ya. Jangan terlalu lama, nanti bisa stres nanti ya. Bisa kena napas juga akhirnya. Angin-angin sore, angin-angin sore, angin-angin sore itu perlu sekali untuk burung ini ya. Jadi angin-angin sore itu sangat perlu sekali kita lakukan. Tetapi teman-teman perhatikan, untuk angin-angin sore ini jangan terlalu sore seperti ini. Ini sudah menunjukkan pukul 5 lebih ya, atau setengah 6 ya, sampai setengah 6. Itu kurang baik kalau jam segini. Biasanya itu loh sore ketika menjelang terbenam, ketika masih ada sedikit-sedikit sayup-sayup cahaya, bisa kita gunakan untuk angin-angin seperti ini. Nah itu. Dan burung impor biasanya kita rawatnya itu ya, itu angin-anginnya kita nggak usah terlalu lama. Karena apa? Kalau terlalu lama dikhawatirkan nanti bisa masuk angin ya, bisa terganggu kesehatannya gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Oke. Jadi setelah kita setelah kita angin-anginkan ya sore, kita bawa lagi masuk ke rumah. Oke. Setelah kita angin-anginkan sore, itu kita masukkan ke dalam rumah, biar dia menikmati hidangan dulu ya. Biar dia menikmati hidangan dulu. Setelah itu, setelah dia sudah berhenti makan, lalu burung itu kita kerodong ya, kita kerodong. Oke. Terus ada sempat pertanyaan nih dari teman-teman, Bang, kalau kenari itu kan kadang-kadang kita menjumpai yang impor itu kan napas. Bagaimana cara mengatasinya? Gampang. Kalau saya sih menggunakan napas 1 ya, napas 1 dari Dr. Edi. Bagaimana cara menggunakannya? Bisa kita berikan di tengkuk leher seperti di sini. Ini ya. Waktu pemberiannya adalah malam hari. Itu. Jadi napas itu tandanya dari suara. Burung itu napasnya bersuara, gik, 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 gik gitu ya. Sering kadang-kadang dia juga sering buka mulut. Kalau dia malam dalam keadaan dia istirahat, ekornya gini, geraknya lebih kenceng gitu ya. Itu kalau napas. Kita berikan ini aturan pakainya harus kita pahami juga ya. Jadi pemberiannya 2 minggu sekali ya, jangan setiap hari, jangan diminumkan ya, tapi di tengkuk sini ya, 2 tetes saja. Oke, sementara itu saja yang mana mungkin ada teman-teman yang berpendapat tentang kenari impor itu ketika turun box susah atau sulit pengkondisiannya. Kalau di ini saya coba BB ya, BB ini sama dengan SF, itu ternyata hanya isapan jempol, dan perawatannya pun memang di awal-awal kita harus memberikan perawatan yang ekstra tadi, tapi itu masih mampu kita lakukan ya. Oke. Asalkan dia mau makan banyak, asalkan dia mau geraknya juga bagus, tidak ada kendala ya, bulunya rapet, tidak ada masalah, berani gitu ya. Dan terutama di dadanya sini tidak nyilet, kakinya nggak sering diangkat, nggak ada luka sedikit pun gitu ya Mas Bos ya. Mungkin teman-temanku semuanya yang pernah mempunyai pengalaman tentang merawat atau mengkondisikan burung impor ya, mungkin YS, BB, SF dan lain sebagainya, bisa kalian tulis di komentar di bawah. Mungkin atau ada yang nambahin kekurangan yang saya berikan tadi, silahkan tulis di kolom komentar gitu ya. Oke, tunggu konten saya berikutnya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Oke, sementara itu dulu dari saya.
Selamat beraktivitas, kita lanjutkan lagi, kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Itu, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.